Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adana min barakatihi fid darain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas tentang atau kita telah belajar membaca faslun tentang al-ma'u qalilun wa katsirun. Sebelumnya kita telah membahas an-niyatu qasdu syai'in, tentang niat. Lalu sebelumnya lagi furudul wudu'i sittatun, sangat ringkas dan pembagian-pembagian gitu. Nah, kali ini kita akan memasuki pasal 9 tentang mujibatu ghusli sittatun, utawi pira-pira perkara kang majibaken ing adus iku sittatun 6. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Nah, perkara-perkara yang mewajibkan mandi untuk seorang muslim itu ya, mukallaf atau intane. Kemarin kan kita sudah belajar tentang balik itu terperinci atas 3 bagian begitu ya. Nah, ini syarat-syarat orang mengerjakan mandi dibagi menjadi 2. Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mengerjakan mandi dibagi 2, teman-teman. Pertama, perkara-perkara yang mewajibkan mandi yang berlaku untuk umum bagi laki-laki dan perempuan, yaitu memasukkan hasafah ke dalam farji, keluarnya mani dan meninggal dunia. Hasafah ku yo apa to sakjane? Hasafah itu ya kemaluan laki-laki ya. Farji itu ya kemaluannya perempuan, kira-kira begitu, ndak usah diperjelas lagi. Seseorang lelaki yang diwajibkan mandi apabila hasafahnya masuk dalam farji ya. Begitu juga seorang perempuan diwajibkan mandi apabila dimasukkan. Nah, itu sudah timbal balik begitu ya. Sedangkan keluarnya mani mewajibkan mandi bagi laki-laki dan wanita, baik keluarnya di waktu tidur atau sedang terjaga. Nah, juga sering juga biasanya kita seperti itulah ya. Perkara-perkara yang kedua yang mewajibkan mandi yang hanya berlaku bagi perempuan, yaitu keluarnya darah haid, nifas, dan melahirkan. Haid kuwi apa mas? Haid kuwi darah kebiasaan yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, menstruasi gitu ya. Nifas kuwi apa mas? Nifas kuwi darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Misalnya orang tua melahirkan, segumpal darah atau segumpal. Jadi darah yang keluar bersamaan dengan bayi dan sebelum bayi keluar secara sempurna tidak dihukumi darah nifas. Melahirkan adalah salah satu perkara yang mewajibkan seorang wanita untuk mandi secara tersendiri. Maksudnya semisal ada wanita yang melahirkan tanpa mengeluarkan darah nifas, tetap wajib mandi. Begitu juga diwajibkan mandi meskipun yang keluar hanya berupa gumpalan daging atau gumpalan darah, karena gumpalan daging atau darah tersebut adalah cikal bakal penciptaan manusia, lalu kematian. Sudah melahirkan ya mandi dah, itu aja gampangannya. Jadi tidak usah Anda lalu menjadi pusing-pusing begitu ya. Bermimpi bersenggama tidak keluar mani gimana mas? Wajib mandikah orang yang bermimpi bersenggama?
tapi tidak keluar mani. Dia tidak harus mandi. Orang kalau mimpi basah tapi tidak keluar mani, itu tidak harus mandi sebagaimana dalam keterangan kitab di Kasifatus Saja itu sudah ada keterangannya. Lalu pertanyaan, apabila ada seorang wanita selesai bersetubuh dengan suaminya, setelah dia mandi, keluar dari kemaluannya berupa mani suaminya, apakah wajib mengulang mandinya atau tidak? Apabila wanita itu ketika berhubungan dalam keadaan syahwat, maka ia diwajibkan untuk mandi lagi, karena mani yang keluar adalah campuran antara air maninya sendiri dengan mani suaminya. Akan tetapi apabila wanita itu ketika bersetubuh tidak dengan syahwat, misalnya dia sedang tidur nyenyak, maka ia tidak diwajibkan mandi lagi, karena yang keluar itu hanya mani dari suaminya. Rumusan fikih di atas jika ditarik dalam pembahasan usul fikih, maka usul fikihnya bagaimana? Wajib hukumnya dalam setiap amal bertendensi pada zon. Itu dia hukumnya itu. Zon ku apa? Berprasangka dengan kuat. Nah, ku zon jenenge. Memerintahkan sebuah perbuatan berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi penyempurna perbuatan yang diperintahkan tersebut. Sebutkan cadangan permasalahan fikih yang terbangun dari keutamaan ini. Di antaranya adalah kasus-kasus pada kasus berwudu. Maka dalam rangka kesempurnaan membasuh muka, wajib membasuh satu bagian dari kepala, leher sampai leher sebagai penguat. Jika istri bercampur dengan perempuan ajnabiyah dan tidak bisa dibedakan, wajib menjauhi istrinya sendiri agar tidak keliru dengan perempuan ajnabiyah. Jika pernah meninggalkan salah satu dari sholat 5 waktu dan tidak diketahui sholat yang mana yang ditinggalkannya, maka wajib melakukan sholat 5 waktu agar dipastikan bahwa sholat telah terlakukan. Rasa sudah cukup, mari kita baca kitabnya ya. Kitabnya tidak terlalu panjang. Faslun utawi kilafasol mujibatu ghusli sitatun, utawi pira-pira perkara kang majibaken ing adus iku sitatun 6. Adapun perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi ada 6. Ilajul hasafati fil farji, masukkan hasafah ke dalam farji, berhubungan gitu ya. Wa khurujul mani atau keluarnya mani, wa haidu haid, wan nifasu nifas, wal wiladatu lan mana, wal mautu lan mati. Jadi perkara yang mewajibkan mandi itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah masukkan hasafah ke dalam farji atau berhubungan tadi, keluar mani, haid, nifas, melahirkan, itu ya, lalu meninggal dunia. Itu saja bagian ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.